Baik, pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai kemungkinan terjadinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Prof. Lili, kembali kita melihat ya ke belakang sejenak mengenai nasi goreng yang sempat beberapa kali dibahas gitu kan dalam beberapa pertemuan. Nasi goreng ini menjadi simbol khusus untuk mengingat pertemuan yang hangat antara kedua belah pihak. Nah, sekarang minyak urut ini bukan cuma sekedar gimmick belaka kan, ada makna-makna mendalam tentunya di balik itu, mengisyaratkan juga mengenai level perhatian yang khusus diberikan Bu Mega untuk Pak Prabowo. Iya, saya kira diplomasi minyak urut ini bukan gimmick. Sebenarnya karena tadi kedua-duanya baik dari Pak Prabowo maupun Ibu Megawati saling membutuhkan tadi. Ya, tentu Pak Prabowo kan udah berulang-ulang juga ingin merangkul semua dalam konteks untuk stabilitas pemerintahan. Itu. Sementara Ibu Mega tadi terima kasih dua hal tadi paling tidak kasus DPR dan kasus Pilkada DKI, dan kedua adalah kebutuhan untuk Kongres supaya aman. Tidak ada yang cawe-cawe, dan juga ke depan nasib dari kader-kader PDIP. Jangan sampai terjadi hasto-hasto yang lain kan, seperti itu menurut saya. Oleh karena itu kedua tokoh ini pertemuan itu sangat penting sekali, urgen. Baik untuk kedua partai politik maupun untuk ke depan hubungan antar elit ini membangun Indonesia ke depan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Ibu Mega atau Pak Ruhut tadi bahwa hubungan yang baik itu tidak mesti diformalkan. Jadi tetap aja informal, hubungan baik, kekeluargaan gitu, saling support, tetapi tidak harus diformalkan dalam bentuk bergabung dalam pemerintahan. Itu karena bagaimanapun kalau semuanya masuk pemerintahan, saya kira fungsi check and balances itu akan mati, sulit berjalan. Kontrol itu sulit berjalan. Apalagi budaya kita, ewu pakai ewu itu sangat dalam sekali. Dan orang juga akan mengkritik. Masa masuk dalam pemerintahan melakukan kritik, udah pasti kan. Sementara kalau posisinya di luar itu sangat dibutuhkan oleh publik untuk demokrasi, kelangsungan demokrasi. Bahwa kemudian melakukan kritik, asal jangan kritik, itu setuju. Tegakkanlah oposisi loyal, tidak dalam konteks untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi meluruskan arah pembangunan bangsa ini, menegakkan demokrasi ini, kebebasan tetap terjamin. Dan Pak Prabowo tidak keberatan mengenai itu ya, Prof. Kalau Prof. Lili melihatnya seperti apa? Menyadari dan memahami serta menghormati keputusan dari Bu Mega dan PDIP? Ya mestinya begitu. Meskipun saya membaca Pak Prabowo menginginkan PDIP masuk ke dalam. Ini seperti apa? Iya, dia menginginkan memang masuk di dalam pemerintahan. Karena kan secara personal memang nggak jadi masalah. Secara ideologis memang dua kekuatan ini sama. Ekonomi kerakyatan gitu loh. Jadi PDIP, saya mengatakan gitu, jangan-jangan saya bilang Gerindra ini cabangnya PDIP sebenarnya dalam hal kebijakan ekonomi kan sama. Tetapi saya berharap tadi dan publik juga berharap ya hubungan baik itu penting gitu kan, tetapi jangan diformalkan tadi dalam bentuk koalisi pemerintahan. Cukup mensupport dari luar saja gitu. Nah, Prof. Lili melihatnya apa sih, Prof, yang masih mungkin menjadi penghalang nih atau yang masih ditemui, kira-kira hambatannya apa? Kok dua tokoh ini kayaknya ini kan teman baik ya, sudah dikonfirmasi dua-duanya. Teman baik sejak lama, memiliki kemesraan yang hangat begitu. Tapi untuk ketemu kok susah gitu kayaknya, Prof. Lili. Ada beberapa faktor sih karena memang di PDIP, Bang Ruhut saya baca kan ada faksi-faksi juga. Faksi yang ingin tetap akrab antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ada faksi yang tetap kita menjauh juga, jangan terlalu erat gitu. Dan mereka yang menginginkan agar tetap menjaga batas-batas itu, saya kira pertimbangan elektoral dan pertimbangan ideologis juga. Pertimbangan elektoral memang ketika dia dekat nanti insentif elektoralnya dapat nggak gitu. Karena pengalaman ketika PDIP menjadi oposisi, langsung dia kemudian menjadi pemenang pemilu kan. Nah, ketika dia masuk nanti jangan-jangan jeblok gitu PDIP. Oleh karena itu lebih baik berada di luar pemerintahan. Nah, untuk kenapa tidak bersifat kritis? Karena tadi secara personal memang sudah dekat,
Kedua, secara ideologis program-program dari Gerindra, pemerintah Pak Prabowo memang susah dikritisi karena bagian dari ideologi program dari PDIP. Kalau itu mengkritisi menjadi aneh memang gitu kan. Oleh karena itu ya sikapnya yang dikemukakan oleh Ibu Megawati tetap mensupport tadi, mensupport. Nah, kenapa kemudian susah alot lagi ini gitu kan? Saya kira memang ini kan Ibu Mega kan selalu begitu, tidak kesusu-susu, tidak gerusu, hati-hati. Jadi hitungan-hitungan matang sekali, untung rugi buat partai tidak terburu-buru dalam melangkah seperti ya, Prof, itu gitu. Dan memang diperhitungkan sekali gitu, yang membuat kita di luar itu kesel gitu, capek. Lama banget sih, apa sih maunya? Gemes ya maunya. Tapi memang itu kan gaya politik Ibu Mega kan seperti itu. Itu gaya politik Bu Mega dan yang itu saya tambahkan, dan itu kemudian memainkan peran penting buat PDIP yang selalu menjadi trending topik. Baik. Bang Ruhut, ini nampaknya gaya politik Bu Mega ini betul-betul berkarakter begitu ya, ojo ke susu, jangan terburu-buru. Nah, tadi juga menjawab, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Lili. Seperti apa sih kondisinya di dalam PDIP sendiri? Tadi seperti faksi-faksi, adakah yang berbeda, kemudian pandangan, keinginan, ini seperti apa Bang Ruhut di dalam? Oh enggak, kita kader seluruh Indonesia. Mulai dari akar rumput, ya, anak cabang-cabang, udah itu DPC, sampai kita di tingkat provinsi dan DPP. Kami tegak lurus sama Bu Mega. Apa yang dilakukan Bu Mega, kami dukung. Bahkan lihat sekarang di media sosial seluruh Indonesia, hampir tiap hari ada statement, karena kaitan dengan Kongres, kami tetap menginginkan ibunda yang kami cintai, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, menjadi ketua umum. Tetap menjadi ketua umum. Jadi nggak usah khawatir. Tapi saya ada teringat, memang Ibu Mega mungkin itulah ya wanita ya. Kadang-kadang wanita ini kan sangat kritis. Seperti yang dibilang Profesor kan hati-hati. Tapi saya kaget waktu kemarin ulang tahun, karena tadi menyinggung masalah Hasto. Saya baru ingat, oh ya juga. Ya. Beliau mengatakan gini, 8 Presiden Republik Indonesia. 2 dia Presiden Ketua Umum Partai. Saya dan Mas Prabowo. Betul juga. Bung Karno bukan. Pak Harto bukan, kan? Dia cuma Dewan Penasehat, ya. Gus Dur bukan. Habibie bukan. Bu Mega. Artinya apa, Bang, yang disampaikan? Jadi beliau begini, artinya saya ibu, kalau anak saya diganggu, bagaimana perasaan seorang ibu? Begitu juga Pak Prabowo. Itu dikaitkan dengan Hasto itu. Kan jadi bisa dibilang karakteristiknya sebagai ketua umum, ini sama-sama ketua umum sebuah partai pasti memiliki insting yang sama, visinya sama. Sudah sefrekuensi nampaknya. Sudah, nggak usah khawatir. Itu aku bilang, menghitung hari. Baik, Bang Riza ini gimana nih? Melihat masih apa sih Bang? Apakah apa yang menjadi penghalang? Apakah kemudian agenda nggak ada? Penghalang sama sekali dari segi psikologi, dari segi kultural dan lain sebagainya, sejarah, tidak ada halangan. Jadi keduanya hanya masalah waktu. Keduanya tokoh bangsa yang saling ingin ketemu ya, bukan satu ingin satu, tidak. Keduanya saling ingin ketemu, saling ingin berbagi, saling ingin melengkapi, saling ingin sama-sama berbuat untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu sama-sama ya, punya ideologi juga sama, berlandaskan Pancasila, memastikan persatuan kesatuan, merah putih, cinta tanah air. Kedua tokoh bangsa ini, kedua pemimpin ini, kedua presiden ini adalah sosok yang memang dinanti oleh seluruh rakyat. Jadi kami pastikan pasti bertemu. Pasti sebelum Kongres ya Bang? Pasti, insya Allah ya kan. Kongres kan masih bulan April ya, insya Allah lah, insya Allah lebih cepat. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Ini kan di luar dugaan memang, ya namanya ada undangan ya, acara kenegaraan dari India, kita menghormati. Sebagaimana juga nanti kita diundang, mengundang, itu saling melengkapi, saling hadir satu sama lain. Jadi saya kira nggak ada masalah yang berarti, kecuali hanya masalah kenegaraan. Dan akan bertemu, ya bernostalgia, banyak cerita antara kedua tokoh bangsa ini yang menarik, yang memastikan bahwa kedua tokoh ini
semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi menarik ya, mungkin kita ajak pemirsa juga untuk merecall, mengingat kembali bagaimana pasang surut hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Ini kami sudah coba merangkum nih, Bang Ruhut, Bang Riza dan juga Prof Lili. Ini di tahun 99 sampai 2001, Mega ini memulangkan Prabowo. Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania, seperti tadi disampaikan Bang Ruhut, setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 98 usai reformasi. Betul ya Bang Ruhut ya? Ini tadi sejarah kita coba lihat bagaimana sih kedekatan atau hubungan dari Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Baik, berikutnya pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pasang surut hubungan dari Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto yang sempat dibahas, sempat disinggung di beberapa momentum begitu kan. Seperti kemarin di ulang tahun PDIP juga, Bu Mega sempat menyampaikan bagaimana jasa-jasa Pak Prabowo Subianto. Nih 2019 nih ya, seperti yang Anda disampaikan juga, mengingat satu kenangan yang baik. Bu Mega dan juga Pak Prabowo maju, sepakat berjuang bersama pada saat itu, dan 2014 Megawati ini mengusung Pak Jokowi pada saat itu, bukan Pak Prabowo, dan hubungan Mega Prabowo menjadi sempat panas, Bang, setelah Megawati memilih Jokowi sebagai capres 2014 dan Gerindra ini sempat mengungkit lah ya apa yang terjadi sebelumnya. Dan di 2019 Prabowo ini melawan Jokowi lagi dan Mega menegaskan dirinya tak punya masalah, dan 2019 hubungan Mega Prabowo kembali mencair. Usai Pilpres 2019, Mega menyiapkan nasi goreng. Nah, ini yang mulai terkenal nih nasi gorengnya. 2019 Pak Prabowo masuk kabinet, kemudian 2024 Pilpres PDIP mengusung Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto. Begitu, dan artinya PDIP ini memberikan statement ya untuk berpisah dulu nih sama Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu bagaimana momentumnya. Prof Lili, singkat saja mungkin. Apakah masalah waktu ini akan memberikan dampak atau pengaruh tersendiri? Cepat atau lambatnya kapan bertemunya Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto? Saya kira tidak berpengaruh sih, karena berharap publik itu kan hubungan yang selama itu sudah baik, nggak jadi masalah sebenarnya. Ada pertemuan dan tidak pertemuan juga nggak ada masalah bagi kami, karena memang PDIP kan posisinya di luar pemerintahan. Bahwa kemudian PDIP memberikan dukungan, ya setuju tadi. Dalam konteks itulah saya pikir untuk memformalkan pertemuan itu ya baik, bahwa di situ dua elit ini tidak ada masalah. Itu memang penting bagi Pak Prabowo untuk memberikan citra, apalagi kan tingkat kepuasannya kan tinggi. Betul. Ketika dia hubungan dengan Megawati diformalkan tadi dalam bentuk pertemuan dua tokoh ini, maka legitimasi Pak Prabowo makin kuat, citranya makin positif sebagai seorang tokoh yang merangkul semua kalangan elit tersebut. Jadi memang Pak Prabowo jadi berkepentingan untuk bertemu dengan jadi Ibu semuanya Mega. Dua-duanya sama-sama punya kepentingan yang Nah, sama sekarang ya? berkepentingan karena tadi mau menjelang Kongres dan kasus KPK tadi, gitu. Maka makin dipercepat pertemuan ini. Oke, itu yang menjadi agenda utama berarti Pak Prabowo juga ya, Bang Riza, mungkin menutup juga sehingga publik ini memiliki jawaban sedikit lah, di spill lah soal penantian panjangnya pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Agenda utamanya nanti akan apa? Ya tentu keduanya membahas kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, pentingnya persatuan kesatuan, bahwa hubungan kedua partai selama ini baik dan akan terus baik. Jadi rakyat senang Bapak Prabowo itu ingin membangun bangsa, ingin melakukan percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, ya, makan gizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, air dan sebagainya, dan itu butuh dukungan. Pak Prabowo ingin berbuat bersama-sama 10 elemen bangsa, kemudian termasuk dengan PDIP. Oke, dan PDIP, Bu Mega akan menyambut baik juga program-program yang positif yang dilakukan Pak Prabowo. Bang Ruhut, singkat. Iya, jadi kalau kami tegas Ibu mengatakan yang baik apa yang dilakukan Pak Prabowo, semua kader harus mendukung. Oke, jadi baik. saya teringat guru dukun politik saya lah ya, namanya Haji Nadal Sakoyem. Ini dia bupati 2 periode di Barito Utara. Dia bilang begini, abang sering saya lihat tampil di TV. Tapi kalau untuk Pak Prabowo, itu orang baik. Abang lebih baik dukung dia. Baik, itu kita sudah tangkap. Kita nantikan bersama, harapannya lebih cepat sebelum Kongres PDIP pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Terima kasih Bang Ruhut, Bang Riza, Prof Lili malam hari ini sudah bergabung bersama kami.